Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar banyak. Yang terbesar di antara dosa-dosa besar tersebut apa? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, syirik akbar dialah dosa terbesar. Dosa yang mendatangkan banyak mara bahaya. Dosa yang mendatangkan banyak malapetaka bagi pelakunya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Kenapa? Karena kesyirikan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak privasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang lain seperti berzina, dosa-dosa yang lain seperti mencuri, membunuh, merampok, memperkosa anak orang. Ini semua dosa-dosa besar mendatangkan hukum had. Seorang bisa dibunuh, seorang bunuh orang lain dia bisa dibunuh. Ya, seorang berzina dia bisa dibunuh. Ya, akan tapi seluruh dosa-dosa ini jika dibandingkan dengan syirik akbar dia masih di bawah. Kenapa? Dosa-dosa membunuh, durhaka kepada orang tua, bahkan membunuh orang tua, bahkan berzina. Ini dosa-dosa berkaitan dengan hak manusia, hak makhluk. Adapun syirik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta alam semesta ini Maha Esa dalam menciptakan alam semesta. Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Maha Esa dalam memiliki alam semesta ini. Tidak mau ada makhluk lain disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridha. Allah murka. Karena hak privasi Allah, hak privat Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tatkala ada seorang menyerahkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, penyembahan kepada makhluk, ya, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar, dosa yang terbesar. Apa mara bahaya yang akan menimpa seorang yang melakukan syirik akbar? Banyak. Yang pertama, orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah sungguhnya tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Seandainya ada orang meninggal dunia dalam keadaan berzina, masih ada kemungkinan dia dimaafkan. Seandainya ada orang meninggal dalam keadaan mencuri, tahu-tahu sedang mencuri, ditembak sama polis, mati dia, meninggal, ada kemungkinan dimaafkan? Masih mungkin. Ya. Tapi kalau orang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kemungkinan untuk diampuni. Siapa yang bilang demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diganggu haknya, yang privasinya diganggu, yang privasinya dilanggar. Dia yang mengatakan dalam Alkitabnya, dalam Al-Qur'annya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, yang di bawah kesyirikan. Yang pertama, mara bahaya, malapetaka, musibah yang menimpa orang melakukan kesyirikan. Pertama, tidak diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, seorang yang melakukan kesyirikan, ya, maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya akan sirna, akan hancur lebur. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, la in asyrakta, seandainya kau berbuat kesyirikan. Dan Nabi SAW tidak pernah berbuat kesyirikan. Tetapi Allah hanya mengajarkan kepada kita, seandainya Nabi Muhammad, orang yang termulia yang pernah ada di alam semesta ini, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali Muhammad SAW. Seandainya dia terjerumus dalam kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka sungguh benar-benar akan hancur, akan gugur amalan engkau wahai Muhammad. Wala takunanna minal khasirin, bukan cuma akan hancur amalanmu, Allah katakan, dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh-sungguh engkau akan masuk dalam neraka jahanam. Dan kita tahu Nabi SAW tidak akan melakukan kesyirikan. Namun ini seandainya. Apalagi orang-orang yang seperti kita-kita ini, yang jauh dari kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Nabi, Allah tatkala dalam Al-Qur'an, tatkala Allah menyebutkan nama-nama para anbiya, nama-nama para rasul,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat kesyirikan, para nabi tersebut, lahabita, sungguh akan gugur, akan hancur seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Ini musibah terbesar bagi orang melakukan kesyirikan. Taruhlah ada seorang hidup ya 20 tahun rajin salat, rajin ibadah, rajin sedekah, bantu orang lain, berbakti sama orang tua, kemudian di ujung hayatnya dia berbuat kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali, berdoa kepada penghuni kubur, minta kepada jin, minta kepada malaikat, minta kepada pohon besar, kepada batu besar, minta kepada dewa, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalan dia 20 tahun, sedekahnya, hajinya, umrahnya, baktinya kepada orang tuanya, semua sia-sia, semuanya hancur, lebur. Kenapa? Karena dia telah melakukan syirik akbar. Beda kalau kita bicara tentang maksiat yang lain. Ada orang haji, ada orang bersedekah, ada orang berbakti sama orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan berzina, ini dosa tersendiri. Dosa zinanya tidak akan menghancurkan pahala-pahala sebelumnya. Pahala-pahala sebelumnya selamat. Nanti akan ditimbang oleh Allah di akhirat. Antara kebaikan dengan keburukan. Kalau dia mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan mencuri, amalan-amalan soleh yang dia lakukan sebelumnya tidak hancur. Berbeda tatkala yang dia lakukan syirik. Jika dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan sebelumnya akan hancur lebur, tidak bernilai sama sekali si Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah yang kedua. Musibah yang ketiga, para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sangat mengerikan. Seorang kalau meninggal dalam keadaan syirik akbar, masuk neraka jahanam, tidak bakalan keluar. Wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak akan keluar dari neraka jahanam. Mereka ingin keluar, Allah tidak keluarkan. Kenapa? Terjerumus dalam syirik akbar. Seandainya bukan syirik akbar dosa yang dia lakukan, seandainya dia mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan merampok, mati dalam keadaan membunuh orang lain, dia masuk neraka, iya masuk neraka. Tapi ada saatnya dia keluar pada suatu saat. Ada saatnya Allah akan ampunkan dia dan dikeluarkan dari neraka jahanam. Berbeda kalau seorang terjerumus dalam syirik akbar, tidak akan keluar sama sekali. Ya. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta dimasukkan bisa masuk dalam lubang jarum. Dan ini mustahil. Onta yang sebesar itu bagaimana bisa masuk dalam lubang jarum? Tak mungkin. Tak boleh masuk. Maka sebagaimana mustahil tidak boleh onta masuk dalam lubang jarum, demikian pula mustahil seorang musyrik keluar dari neraka Jahannam. Karenanya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Anda harus berdosa, kalaulah Anda terjerumus dalam dosa, maka hindarilah dosa kesyirikan. Dosa yang lain pun kita hindari, tapi hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Sungguh mara bahaya, sungguh malapetaka, sungguh musibah akan menimpa kita, bertubi-tubi, bertumbuk-tumbuk. Kita akan sengsara di akhirat dengan kesengsaraan abadi, dengan kehinaan abadi, dengan azab abadi. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya, melindungi Anda, melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Dialah dosa kesyirikan. Innasyirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Wallahu taala alam bissawab.